teman-teman ya. Kita baca dulu satu ayat teman-teman dari kitab Ibrani 1 ayat yang ke-8. Teman-teman bisa baca dari rumah. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Nah teman-teman mungkin dikasih judul ini, dikasih tema ini sama Koabet mau kasih tahu bahwa hubungan kita sama Tuhan itu bukan hanya sekedar kita tahu Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat begitu. Karena umumnya kebanyakan dari kita tahu Yesus itu dari cerita. Lahir jebret ya kan udah jadi orang Kristen begitu. Orang tua udah ngajarin Tuhan kamu Yesus. Mati di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu menebus semua dosa-dosa kamu seperti itu. Tetapi yang hari ini kita mau bahas adalah bahwa Yesus itu benar-benar pribadi yang ada begitu. Yang nanti kita akan lihat bukti-bukti sejarahnya. Nah, tetapi satu sisi adalah pribadi Tuhan Yesus bukan hanya sekedar eh, pribadi yang hanya sekedar kita tahu lewat cerita, tapi juga harus kita alami, teman-teman. Nah, contohnya ya di sini aku kasih tiga gambar, teman-teman, tiga gambar lukisan. Ini pertama nih yang sebelah kiri, ini lukisan Yesus dari abad pertengahan ya, abad pertengahan atau abad mula-mula ya sekitar tahun 1000 ke bawah atau 1000 ke atas lah, tapi di bawah tahun 2000. Ini menggambarkan Yesus tuh kayak orang Timur Tengah, teman-teman. Kalau teman-teman lihat, ada jenggotnya, ya kumisnya panjang begitu. Lalu pakaiannya seperti ini, hitam-hitam ya. Lalu ada logo mataharinya seperti itu di belakangnya yang menggambarkan dia Tuhan. Lalu masuk lagi ke lukisan yang kedua, ya Yesus digambarkan sebagai orang bule, teman-teman. Ini lukisan yang di tengah ini yang paling banyak yang kita lihat. Benar gak? Sosok Yesus tuh putih, rambutnya panjang, terus pirang, matanya coklat kebiru-biruan begitu. Itu penggambaran Yesus dalam dunia barat. Tapi bagi orang Asia, orang Jepang, orang Tiongkok, orang Korea Selatan atau Korea Utara, teman-teman, itu lebih mirip ke yang gambar yang samping kanan ini. Ya, matanya sipit, ya kan, putih seperti itu. Lalu tidak terlalu kebule-bulean ya. Raut wajahnya juga raut wajah Asia seperti itu. Jadi penggambaran Yesus pun banyak teman-teman. Banyak di antara suku-suku bangsa ini. Nah pertanyaannya adalah Yesus itu yang mana secara realnya. Nah kalau kita misalnya tunjuk salah satu berarti yang lainnya salah begitu. Nah kalau gue bisa bilang teman-teman, gue pribadi bisa bilang Yesus kita tidak bisa gambarkan uh, dalam bentuk tiga yang seperti ini, dalam bentuk tiga gambar seperti ini. Kenapa? Karena pribadi Yesus itu adalah untuk dialami. Kita tahu secara sejarah itu iya, pribadi Yesus itu ada. Tapi poin yang mau disampaikan untuk tema hari ini adalah bagaimana pengalaman kita bersama Yesus, teman-teman. Itu. Jadi mau gambar Yesus yang seperti mana kita jangan perdebatkan, teman-teman. Kadang ada orang yang nggak bisa terima kalau Yesus tuh matanya sipit. Bagaimana dengan orang yang eh, dari suku-suku Afrika menggambarkan Yesus kulitnya coklat banget begitu ya, matanya belok, terus rambutnya ikal-ikal begitu. Nah, kita nggak bisa saling menolak teman-teman ya. Itu adalah bentuk personifikasi Yesus bagi setiap masing-masing suku teman-teman. Tapi poin yang harus kita pegang dalam kehidupan kita adalah bagaimana kita mengalami Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, ada 4 poin teman-teman yang kita pelajari hari ini dan nanti kita akan lebih banyak diskusi aja ya di akhir. Nah, poin pertama adalah Yesus Kristus adalah pribadi sejarah yang nyata. Ini landasan teologisnya dulu teman-teman. Gue mau kasih teman-teman pengertian bahwa iman Kristen itu bukan hanya sekedar iman Kristen yang kita tahu dari cerita orang tua kita atau kakek nenek, oma opa kita, ya bukan. Tapi iman Kristen itu dibangun di atas kebenaran, teman-teman. Nah, gue nggak akan paparkan di sini ya, kakak nggak akan paparkan di sini fakta-fakta dalam Alkitab tentang Yesus itu benar-benar ada. Enggak. Ya, teman-teman bisa cari sendiri di Alkitab karena kita percaya bahwa Alkitab itu kebenaran. Tapi yang mau dijelaskan di sini adalah fakta-fakta tentang pribadi Yesus itu benar-benar ada berdasarkan kesaksian orang-orang non-Kristen, teman-teman. Nah, pertama, ya ada dua sih. Ini yang pertama ya. Seorang sejarawan yang hidup di antara tahun 37 sebelum Masehi sampai 100 Masehi. Namanya Flavius Josephus ya, teman-teman. Sejarawan Yahudi. Nah, dia ini hidup pada zaman Yesus. Nah, dia hidup pada zaman Yesus. Jadi waktu Yesus lahir, Yesus ada di dunia, si Flavius ini sudah ada, teman-teman. Flavius ini udah ada. Nah, dia seorang sejarawan Yahudi, lalu menuliskan seperti ini dalam uh,
buku sejarahnya tentang Yesus. Suatu kali, Yesus seorang yang bijaksana. Jika sah menyebutnya manusia karena dia seorang pelaku perbuatan yang luar biasa. Maksudnya dia tuh perbuatan luar biasa, dia mengadakan mujizat, mengubah air jadi anggur, lalu juga menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati dan sebagainya. Seorang guru dari orang-orang yang menerima kebenaran dengan sukacita. Dia mengambil baginya baik dari orang Yahudi maupun bukan orang Yahudi. Dia adalah Kristus dan ketika Pilatus berdasarkan saran dari orang-orang penting di antara kita telah menghukumnya dengan salib, orang-orang yang mencintai dia pada awalnya tidak meninggalkannya karena dia telah menampakkan dirinya kepada mereka dengan hidup kembali pada hari ketiga. Sebagaimana yang para nabi nubuatkan, dan 10.000 hal-hal luar biasa tentang dia. Dan suku Kristen yang diambil dari namanya tidak punah sampai hari ini. Nah, teman-teman, ya yang pertama ini kesaksian dari Flavius Josephus, seorang sejarawan Yahudi. Dia bukan Kristen, teman-teman. Ya, dia bukan orang Kristen. Nah, tapi dia menuliskan bahwa Yesus itu benar-benar hidup. Dia bilang Yesus itu orang bijaksana. Dia guru yang agung, guru moral yang luar biasa. Perbuatan-perbuatan mujizatnya yang kita baca di dalam Alkitab itu bukan hanya sekedar mitos, teman-teman. Jadi kalau ada orang agama lain bilang eh, orang Kristen tuh imannya palsu gitu, enggak juga. Ini orang di luar orang di luar Kristen, orang non Kristen ya, orang Yahudi itu sudah menyatakan bahwa Yesus itu benar-benar real ada seperti itu. Dari perbuatan-perbuatan yang ajaib, lalu sampai dia mati, bahkan ditulis di sini Yesus bangkit seperti itu. Dia mengakui kebangkitan Yesus. Nah, ini seorang sejarawan Yahudi yang memang hidup pada zaman Yesus. Lalu siapa lagi? Ya, yang kedua, seorang gubernur Romawi di Asia Kecil, namanya Plinius yang muda. Dikasih nama muda, memang dia muda begitu ya. Kalau teman-teman lihat di sini, umur dia nggak panjang. Dia lahir 62 sebelum Masehi sampai 11 Masehi dia hidup. Jadi sekitar mungkin nggak nyampe 50 tahun dia hidup ya. Jadi si gubernur Romawi ini dia bilang seperti ini dalam kesaksian sejarahnya. Mereka, yaitu orang-orang Kristen, memiliki kebiasaan untuk bertemu pada hari yang sama sebelum fajar. Ketika mereka menyanyikan secara bergantian bait-bait sebuah pujian kepada Kristus seperti kepada dewa. Kenapa dibilang seperti kepada dewa? Karena namanya juga gubernur Romawi ya teman-teman ya. Mereka menyembah dewa gitu, lebih dari satu dewa. Nah, dikatakan lagi di sini dan mereka mengikat diri mereka dalam sumpah yang serius untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan jahat, tidak pernah melakukan penipuan, pencurian ataupun perzinahan, tidak berkata-kata palsu ataupun mengingkari kepercayaan ketika mereka diberi tugas untuk menyampaikan sesuatu. Setelah itu ada kebiasaan mereka untuk memecahkan dan kemudian mereka berkumpul untuk mengambil makanan namun jenis makanan yang biasanya dan sederhana. Ini luar biasa banget teman-teman ya kesaksiannya ya. Ini gubernur Romawi, bukan orang Kristen, dia bilang begini, bahwa orang Kristen itu suka ngumpul sebelum fajar. Fajar tuh kapan ya? Sore atau pagi, teman-teman? Gue juga lupa ya. Ya mungkin antara pagi atau sebelum menjelang sore ya, seperti itu ya. Tapi kemungkinan juga bisa pagi ya, sebelum pagi datang ada fajar. Kenapa harus sembunyi-sembunyi? Karena kalau ketahuan ibadah, mereka pasti akan dihukum mati. Nah, kesaksian yang luar biasa bukan hanya tentang Yesus dia bilang di sini, tapi tentang orang Kristen yang tidak melakukan perbuatan jahat, bahkan ketika dikasih kepercayaan, mereka diberi tugas untuk menyampaikan sesuatu, mereka melakukannya dengan baik. Nah, beda sama orang Kristen hari ini kan. Kita lihat ya kan di mana di berita mantan wakil menteri ya kan, namanya nama Kristen, kurang apa lagi tapi korupsi begitu kan. Nah, beda tuh kesaksian orang Kristen zaman dulu sama zaman hari ini beda. Makanya sebenarnya teman-teman waktu, nah ini seperti yang tadi gue bilang juga ya teman-teman ya. Waktu kita belajar hal ini, mengenal Yesus itu bukan hanya sekedar dari cerita, tapi pengalaman kehidupan. Itu yang akan membawa perubahan kehidupan kita. Dan bagaimana perbuatan kita dibaca pada setiap orang, seperti itu. Karena orang di luar non-Kristen tidak pernah membaca Alkitab. Ya mungkin kalaupun baca, sekedar baca begitu ya, hanya sekedar pengen tahu. Tapi yang mereka baca adalah hidup dan perbuatan kita orang percaya seperti itu. Nah, gue waktu baca ini ya, gue kaget juga, bener juga ya. Ternyata si gubernur ini bilang orang Kristen itu waktu dikasih kepercayaan, dikasih tanggung jawab, mereka melakukannya dengan sangat baik. Nah,
Itu yang seharusnya waktu kita belajar tentang siapa Yesus ya, Yesus itu seperti apa, bagaimana kita mengenal Yesus, itu bukan hanya sekedar di pengetahuan kognitif kita. Karena kesaksian ini yang menyatakan Yesus benar-benar ada, bersama dengan kesaksian ini juga menceritakan tentang perbuatan orang Kristen yang hidupnya seperti Yesus. Nah, itu teman-teman. Nah, makanya dari poin pertama ini yang kita pelajari adalah bahwa iman orang Kristen bukanlah iman yang buta, melainkan iman yang berakar pada kebenaran sejarah, teman-teman. Jadi kalau ada yang bilang orang Kristen imannya palsu, Alkitabnya banyak salah. Nah, pertanyaannya salah dalam arti apa dulu nih? Kalau salah hanya sekedar beda-beda dikit gitu ya antara misalnya kitab Perjanjian Baru dengan Perjanjian Lama yang mencatat soal keluarnya orang Israel dari Mesir. Cuman beda tipis. Tapi jumlahnya tetap 3 juta orang. Itu wajar, teman-teman. Namanya juga yang nulis Alkitab manusia. Tapi Alkitab itu tidak pernah salah kalau berkaitan tentang apa? Karya keselamatan dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Dari kejadian sampai wahyu itu ada benang merahnya semuanya. Apa yang dinubuatkan dalam kejadian 3 ayat 15 digenapi dalam perjanjian baru. Jadi imannya orang Kristen bukan iman yang buta, tapi memang benar-benar berdasarkan kebenaran sejarah, teman-teman. Ini bukan bermaksud meninggikan iman kita dibanding agama lain, teman-teman. Tapi gua rasa dalam agama lain pun berbicara mengenai kebenaran-kebenaran dari kitab suci mereka mungkin belum tentu bisa dibuktikan keabsahan atau keasliannya seperti itu ya. Nah, beda dengan kita yang Kristen. Nah, poin yang kedua apa sih yang mau disampaikan dari pelajaran kita hari ini? Yang kedua adalah Yesus Kristus itu sumber kehidupan kita, teman-teman. Tuhan Yesus itu adalah sumber kehidupan kita. Yohanes 14 ayat 6 mengatakan begini. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, teman-teman. Ini Yesus yang bilang. Yesus itu jalan dan kebenaran dan hidup. Makanya kalau dibilang keselamatan itu apa sih? Keselamatan itu oleh anugerah Allah, betul. Anugerah itu pemberian. Yesus itu pemberian Allah. Jadi kalau bisa digambarkan teman-teman, misalnya ini Allah, Allah Bapa, ini manusia begitu ya. Ada jurang yang tidak bisa kita seberangi. Nah, Yesus itulah jembatannya, dialah jalannya, dialah kebenarannya dan dialah hidupnya itu sendiri. Seperti itu. Jadi tidak ada satu orang pun manusia yang bisa datang kepada Allah, Allah Bapa dalam hal ini, kalau tidak melalui Yesus, teman-teman. Nah, Yesus bilang, akulah hidup. Nah, teman-teman, yang namanya manusia pasti pengen hidup. Gue nggak tahu kenapa ya, 2 minggu berturut-turut nih ya, 2 minggu berturut-turut. Itu dapat kabar banyak banget orang yang meninggal. Dari orang yang nggak gue kenal, ya guru lah ada salah satu guru salah dua ya, ada 2 orang guru. Karena gue dulu pelayanan ke sekolah-sekolah negeri teman-teman, jadi dekat sama beberapa guru. Tapi ini nggak kenal, cuma tahu aja begitu ya. Satu satu kenal sih, satu kenal sempat chattingan terkait pelayanan, meninggal begitu ya, meninggal. Karena apa? Asam lambung. Yang satu asam lambung, yang satu serangan jantung begitu. Lalu nggak berapa lama lagi dapat kabar lagi mantan teman kantor dulu ya, bukan mantan pacar ya teman-teman, mantan teman kantor meninggal seperti itu. Usianya masih muda, belum nyampe umur 40 tahun. Kena sakit autoimun. Lalu dapat kabar lagi tentang eh, salah seorang teman kantor juga begitu ya. Ini usianya udah cukup tua ya, meninggal juga. Nah, gue mikir begini teman-teman ya, sehebat apapun pendeta, mau dia belajar sampai PhD atau doktor ya, mau dia punya berbagai macam karunia-karunia rohani, dia bisa ngusir setan, bangkitin orang mati dan sebagainya. Waktu dia ketemu sama yang namanya kematian, dia nggak bisa berkata apa-apa. Kita semua pun juga sama, teman-teman. Misalnya kita lihat realita kematian ya, kita pergi ke rumah duka. Teman lu keluarganya meninggal begitu kan. Kita bisa ngomong apa? Nggak bisa. Kita cuma bisa bilang yang kuat ya, sabar ya, Roh Kudus menghiburkan. Itu kan template banget, bener gak sih? Kalau ada kedukaan kan template kan, turut berduka cita ya, kiranya Roh Kudus atau Tuhan menguatkan, menghibur begitu. Tapi, nah gue nggak tahu ya kalau teman-teman gimana ya. Tapi gue pribadi pernah kehilangan bokap begitu ya. Jadi gue ngerasain waktu berduka diucapin kalimat itu, menurut gue nggak penting begitu. Nggak penting karena nggak faktanya walaupun biarlah Roh Kudus menghibur, tetap nggak menghibur juga lagi suasana duka, stres mikirin biaya segala macem. Habis itu udah selesai penguburan,
pusing, berasa ada yang hilang begitu dalam kehidupan, mulut manusia itu pasti akan terdiam ketika berhadapan sama yang namanya kematian. Dan waktu gue merenung ya, kenapa harus ada kematian ya? Kenapa kita nggak langsung kan yang lebih enak tuh gini teman-teman ya. Yesus tuh langsung datang aja deh yang kedua kali, bener gak sih? Kita nggak usah mati, langsung diangkat sama Yesus ke surga begitu. Itu kan lebih enak, rasanya gitu kan? Itu lebih enak begitu, nggak mengalami kematian. Tapi ternyata nggak bisa begitu. Belum tentu nanti pas kita masih hidup Yesus datang. Bisa jadi mungkin Tuhan Yesus datangnya 200 tahun kemudian, kita semua udah mati begitu ya. Tapi yang pasti kematian itu adalah sahabatnya manusia. Nah ini yang gue dapat dari perenungan gue teman-teman ya. Kematian itu adalah sahabat kita. Yang artinya apa? Sahabat itu kan dekat. Seperti itulah kematian sama kita. Dekat teman-teman. Gak tahu kapan, gak tahu umur kita ada sampai berapa tahun, dan gak tahu cara mati seperti apa, tapi dekat. Begitu. Nah, puji Tuhan ya teman-teman. Berita penghiburan ada dalam iman Kristen. Paulus katakan dalam suratnya 1 Korintus ini teman-teman. Bahwa tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang dia kami katakan bahwa ia telah membangkitkan Kristus, padahal ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak bangkit, tidak dibangkitkan. Sebab jika orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkit. Waktu Yesus masih hidup, Yesus bilang, akulah hidup. Waktu Yesus sudah terangkat ke sorga, dia udah mati, bangkit, dan terangkat ke sorga. Pengikutnya namanya Paulus berkata, karena Yesus bangkit, manusia akan bangkit juga. Nah, sebenarnya waktu kita tahu Yesus Kristus sumber kehidupan itu apa sih? Ada dua hal yang kita pelajari. Pertama adalah bahwa yang pertama ini adalah berita penghiburan bahwa kematian itu hanya perpisahan sementara, teman-teman. Ya, akan ada yang namanya kebangkitan. Nah, seringkali kita lupa kalau kita ke rumah duka, ngelihat ada suasana yang meninggal, begitu ya, kehilangan seseorang, kita suka lupa seakan-akan orang itu udah pergi selamanya, begitu ya. Udah dikubur atau enggak dikremasi, udah seakan-akan hilang selamanya. Padahal enggak, Alkitab tuh katakan akan ada yang namanya kebangkitan. Dimana satu kali mungkin salah satu orang tua kita, atau mungkin keluarga kita, sahabat kita yang udah meninggal, satu kali kita akan pegang tangannya lagi seperti ini, teman-teman. Makanya Alkitab katakan ada yang namanya tubuh kebangkitan. Seperti itu. Alkitab katakan ada yang namanya tubuh kebangkitan. Nah, teman-teman, makanya pengharapan iman Kristen itu ada di dalam Yesus. Karena Yesuslah sumber kehidupan kita. Nah, lalu yang kedua, kalau kita tahu Yesus sumber kehidupan adalah di luar Yesus manusia itu nggak akan pernah bisa hidup, teman-teman. Hidup di sini bukan hanya sekedar hidup fisik ya. Hidup fisik sih iya ya, satu kali lu di luar Yesus ya, lu coba pindah agama aja, lu pindah agama di luar Yesus lu hidup. Iya, gue nggak tahu nanti nasib akhir atau nasib kekal lu gimana. Pasti nggak akan ada yang namanya kehidupan kekal begitu. Penghukuman kekal pasti ada seperti itu. Tetapi teman-teman, artinya di luar Yesus tidak bisa hidup adalah orang yang menjalani hidupnya tanpa Yesus itu akan menjalani kehidupannya dengan sia-sia, teman-teman. Nah, gue nggak tahu teman-teman pernah nggak sih lu ngerasa kering gitu ya, jalani hidup kayak biasa-biasa aja ya. Biasa kalau pagi nih udah, sorry, biasanya kalau sebelumnya, hari sebelumnya mungkin udah hektik kerja, ya kan. Lalu tiba-tiba masuk hari weekend, hari Sabtu, begitu ya. Yang harusnya biasa kita bangun pagi, doa dulu, udah liburan, nggak pernah doa, begitu ya. Lalu tiba-tiba ya boring aja lu jalanin hidup, begitu. Atau nggak mungkin lagi sibuk banget, lagi hektik banget. Tiba-tiba penat atau boring. Nah, kita suka lupa bahwa kita tuh lagi terpisah sama sumber kehidupan kita, yaitu Tuhan. Begitu. Nah, biasanya gue kalau ngalamin hal-hal yang seperti itu ya lagi udah capek banget, penat. Kalau gue pribadi bukan ke doa biasanya. Kenapa? Karena doa pun juga pasti akan penat. Biasanya taruh kerjaan, ambil waktu 5 atau 10 menit, biasanya 10 menit. Ya bengong aja, diem gitu ya. Ngelihat kalau ada kesempatan keluar kamar atau keluar kantor bentar gitu ya, lihat ke langit begitu ya. Jangan ngapa-ngapain begitu ya. Pikiran tuh dikosongin dulu. Ini bukan meditasi ya teman-teman ya. Tapi maksudnya hal-hal yang mengganggu lu sama Tuhan itu lu ilangin dulu. Karena apa? Yang menjauhkan kita dari hubungan kita dengan Tuhan adalah kesibukan, bukan setan. Setan berusaha menjauhkan kita dari Tuhan itu melalui apa? Kesibukan kita, teman-teman. Jadi kalau lu udah sadar nih, teman-teman hari ini, lu lagi sibuk banget sampai lu lupa berdoa, lupa baca Alkitab.
lupa perhatiin teman-teman komsel lu ya. Nah, itu sebenarnya udah cara setan memisahkan lu dari sumber kehidupan lu. Siapa? Tuhan Yesus. Begitu. Tapi puji Tuhannya, baiknya Tuhan Yesus apa? Seringkali dalam masa sibuk kita, kita lagi jauh. Tuhan tuh kadang nyempilin berkatnya. Apa? Masalah. Makanya waktu ada masalah, di tengah kesibukan kita ada masalah, kita ingat Tuhan. Doa langsung. Begitu. Jadi kalau ada di antara teman-teman ya, lu mungkin lagi sibuk tiba-tiba jebret gitu ya, kok ada masalah gue ya, kok gue rasanya lagi berat banget nih beban hidup ya. Nah, mungkin itu cara Tuhan untuk narik lu balik kepada sang sumber kehidupan lu seperti itu, supaya jauh nggak terlalu jauh terpisahnya seperti itu, teman-teman. Karena di luar Yesus kita tidak akan bisa hidup. Nah, seorang penulis Kristen namanya J.I. Packer ya, dari bukunya I Want to Be a Christian, dia mengatakan begini, teman-teman. Karena iman Kristen adalah harapan yang terletak pada fakta bahwa Yesus bangkit secara jasmani dari kuburan dan kembali ke surga. Pengharapan iman Kristen adalah bahwa ketika Yesus datang kembali pada hari ketika sejarah berhenti dan dunia ini berakhir, ia akan mengganti tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Dan kebangkitan tubuh berarti pembaharuan dari pribadi. Tidak hanya sebagian dari kita, tetapi keseluruhan diri kita bangkit untuk hidup yang aktif, kreatif, dan tidak mati. Karena Allah dan bersama dengan Allah. Jadi kalau dibilang iman Kristen itu adalah iman pengharapan, teman-teman. Iman pengharapan. Agama non Kristen gue nggak tahu seperti apa, tapi sepanjang yang gue pelajari ya, cuman iman Kristen adalah yang menjelaskan bahwa akan adanya kebangkitan dan hidup kekal bersama Yesus, teman-teman. Makanya jangan pernah jauh dari sumber kehidupan kita, Tuhan Yesus. Nah, poin yang ketiga, teman-teman, kita memahami bahwa Yesus bukan hanya sekedar cerita itu berarti Tuhan Yesus atau Yesus Kristus itu memahami semua pergumulan hidup kita sebagai manusia, teman-teman. Ibrani 4 ayat 15 sampai ayat yang ke-16 mengatakan seperti ini. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Nah, kita tahu Yesus bukan hanya sekedar cerita, kita harus alami. Nah, kita bisa mengalami Yesus itu waktu lagi apa? Lagi ada masalah salah satunya, teman-teman. Lagi ada masalah. Kenapa? Waktu kita lagi ada masalah, apapun yang kita alami, kita ingat bahwa Yesus juga turut merasakan apa yang kita rasakan, teman-teman. Itu Yesus. Kalau kita, mungkin kita tidak turut merasakan apa yang Yesus rasakan. Karena kita tidak mati di atas kayu salib. Karena kita tidak menanggung dosa orang tua kita tidak menanggung dosa orang lain. Tapi Yesus, semua penderitaan yang Yesus alami, itu adalah penderitaan-penderitaan kita, teman. Yesus mengalaminya. Yesus turut merasakan kelemahan kita. Jadi kalau kita lagi mengalami kesusahan hati, teman-teman ya, teman-teman mungkin lagi banyak pergumulan hidup, atau mungkin bingung untuk ke depan seperti apa ya, eh, prospek karir bagaimana, rasa lagi galau seperti itu. Teman-teman ingatlah satu hal, bahwa lu gak berjalan sendiri. Ada Tuhan yang lagi berjalan bersama teman-teman. Ada tangan yang gak kelihatan yang lagi memegang tangan teman-teman untuk menuntun kepada jalan yang benar, teman-teman. Nah, gue ambil satu kutipan buku ya dari Andar Ismail. Judul bukunya Selamat Bergumul. Dia berkata seperti ini. Rasa aman adalah salah satu kebutuhan dasariah kita. Tiap orang ingin merasa aman. Perasaan aman tidak dapat terjadi begitu saja. Seringkali kita sendiri harus mengusahakannya dengan berbagai cara. Namun sumber batin untuk rasa aman adalah sikap mempercayakan kita, mempercayakan diri kepada penyelenggaraan Tuhan. Teman-teman, waktu kita tahu Yesus mengalami apa yang kita alami, sebenarnya di situ adalah rasa aman kita. Kenapa Yesus waktu dia jadi manusia, dia merasakan semua penderitaan? Kenapa dia lahir sebagai orang miskin? Kenapa dia tidak lahir sebagai anak raja, teman? Karena satu, supaya kita semua bisa tahu bahwa salah satu supaya Yesus bisa merasakan apa penderitaan manusia. Kalau Yesus lahir jadi anak raja dari orang kaya, kita semua hari ini tidak pernah bisa menghayati waktu kita menderita ya bagaimana Yesus merangkul kita. Nggak bisa. Kenapa Yesus lahir udah enak? Tapi karena Yesus lahir
Yesus jadi manusia, lahir dari keluarga orang susah, di hidupnya menderita. Bahkan menurut tradisi ya, sejarah mencatat, menurut tradisi orang Kristen yang mencatat seperti ini ya, bahwa Yesus sebelum umur 30 tahun bokapnya udah meninggal ya, Yusuf udah mati. Yesus yang harus menafkahi keluarganya, teman-teman. Dia jadi tulang punggung keluarga. Jadi kalau ada di antara teman-teman yang mungkin juga merasa jadi tulang punggung keluarga, rasanya adik atau kakak lu lagi nggak bantu lu begitu ya, lu yang harus jaga orang tua begitulah. Yesus udah mengalami itu dari sebelum-sebelumnya, teman-teman. Dan waktu kita tahu hal ini, itu ada perasaan aman. Aman kenapa? Karena Tuhan kita, juru selamat kita, itu sudah mengalaminya terlebih dahulu dan telah berhasil melewatinya, kan? Dan rasa aman itu adalah kebutuhan kita. Tiap orang pengen rasa aman. Tapi sayangnya perasaan aman itu nggak dapat terjadi begitu aja. Yesus sudah memberikan rasa aman itu, tapi kita juga harus mengusahakannya. Dengan cara apa? Percayakan hidup kita pada Tuhan. Kalau kita percaya Yesus sudah pernah melalui semua penderitaan kita. Kalau kita percaya apa yang kita gumulkan, yang lagi kita doakan, tapi seakan-akan belum dijawab Tuhan. Percayalah satu hal, bahwa Tuhan itu memelihara kita, teman-teman. Tuhan itu memelihara kita. Tapi bentuk pemeliharaan Tuhan itu bukan dalam bentuk semua yang kita minta Tuhan kasih. Enggak. Kayak misalnya orang tua, teman-teman ya. Orang tua, teman-teman. Mungkin kalau kayak Koabet gitu udah nikah, udah tahu ya. Misalnya udah punya anak atau ada anak gitu ya. Masih kecil, umur 5 tahun. Minta sepeda motor, dia mau naik bawa motor sendiri. Mungkin gak dikasih? Enggak kan? Nggak mungkin. Demikian juga kita sama Tuhan. Waktu kan kan gini ya. Kita sama Tuhan kan hubungannya antar pribadi ya. Kita nggak tahu nih di hadapan Tuhan. Mungkin kualitas rohani kita udah umurnya udah seberapa begitu ya. Jangan-jangan kualitas rohani kita di mata Tuhan masih 5 tahun begitu. Jadi waktu kita minta A, kita minta sesuatu yang A, menurut kita itu baik buat kita. Tapi ternyata menurut Tuhan itu nggak baik. Karena kamu masih kecil. Sama kayak anak umur 5 tahun waktu dikasih motor, lu suruh dia bawa motor sendiri, pasti kecelakaan. Dia jadi bapak yang jahat. Demikian juga dengan Tuhan, teman-teman. Jadi waktu kita mungkin lagi ada pergumulan, doa kita mungkin belum dijawab Tuhan ya. Bukan karena Tuhan gak jahat. Justru, jangan-jangan itulah bentuk pemeliharaan Tuhan, atau penjagaan Tuhan, atau penyelenggaraan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan kasih, janjian kita akan neraka lagi. Kalau Tuhan kasih, janjian hidup kita nggak benar lagi. Makanya Tuhan mungkin nggak kasih dulu. Mungkin Tuhan kasih nanti 5 tahun lagi. Atau mungkin Tuhan kasih bukan yang itu. Kita minta A, mungkin yang Tuhan kasih B. Kenapa? Karena yang terbaik mungkin yang B. Seperti itu. Nah, makanya taruh diri kita ya. Percayakan diri kita pada pemeliharaan Tuhan, teman-teman. Artinya apa sih begini sih? Begini, teman-teman. Kita kerja maksimal. Tapi kalau udah ada hal-hal di luar kendali kita, yang udah pasti kita tidak bisa selesaikan, maka kita percayakan sama Tuhan. Dalam dunia ini, ada bagian manusia bekerja, ada bagian Tuhan yang bekerja. Jangan pernah mencoba untuk kamu melakukan apa yang seharusnya Tuhan lakukan. Tapi juga jangan kamu tidak melakukan apa yang harusnya kamu lakukan. Seperti itu. Banyak orang, dia tidak mau melakukan apa yang menjadi bagiannya. Begitu ya. Dia kasih semuanya ke Tuhan. Tapi yang jadi bagiannya dia nggak mau. Dia malas-malesan. Tapi ada banyak orang juga yang dia mau berusaha melakukan apa yang Tuhan harusnya Tuhan kerjakan. Dia mencoba untuk bisa melakukan segala sesuatu seorang diri. Nah, dua hal ini tidak baik, teman-teman. Jadi kerjakanlah apa yang memang menjadi tugas kita. Dan serahkanlah apa yang menjadi pekerjaannya Tuhan. Misalnya Tuhan pasti akan mencukupi dan memberkati hidup kita. Terakhir, teman-teman ya. Kalau kita bicara Tuhan Yesus itu adalah bukan hanya sekedar cerita. Karena Tuhan Yesus ingin dikenal secara pribadi, bukan hanya sekedar diceritakan, teman-teman. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Wahyu 3 ayat yang ke-20. Yesus bilang, aku berdiri di muka pintu. Kalau kamu dengar suaraku, ketok pintu dan kamu buka, Yesus akan masuk. Nah, ini bicara apa sih? Bicara relasi. Yesus itu, kalau dari kitab Wahyu ini ya, kita gambarkan ya teman-teman, dari kitab Wahyu. Yesus itu kayak menunggu di luar, teman-teman.
Menunggu apa? Menunggu untuk kita menyambut dia. Keselamatan itu Bapak di sorga berikan buat kita, betul, yaitu Tuhan Yesus. Udah diberikan begitu ya. Diberikan di depan pintu. Tapi pertanyaannya kita mau nyambut atau enggak begitu. Pengenalan akan Allah itu udah banyak dikasih ke kita lewat khotbah, Alkitab, lewat apalagi Komsel, lewat apalagi kejadian hidup sehari-hari. Tapi pertanyaannya kita mau menyambut itu enggak untuk kita menjadikan itu semua sebagai sarana untuk kita mengenal Tuhan. Nah, gue nggak tahu teman-teman di rumah lu ada Alkitab atau enggak. Tapi kalau ada dibaca. Di HP mungkin ada Alkitab, tapi dibaca, teman-teman. Kenapa? Karena semua itu adalah sarana-sarana yang Tuhan kasih supaya kita makin dekat sama Dia. Waktu ada peristiwa-peristiwa, baik peristiwa yang baik atau yang buruk terjadi dalam hidup kita meresponinya gimana? Kita meresponinya secara acuh tak acuh, atau justru kita meresponinya dengan baik? Oh, ternyata melalui segala kejadian ini, Tuhan lagi berbicara buat saya seperti itu. Nah, itu yang harus kita responi, teman-teman. Karena apa, teman-teman? Karena yang namanya manusia punya yang namanya kebebasan. Tapi pakailah kebebasan kita untuk belajar mencintai Tuhan. Nah, tutup dengan satu quote dari Thomas Watson yang mengatakan seperti ini. Melayani Tuhan, mencintai Tuhan, menikmati Tuhan adalah kebebasan termanis di dunia, teman-teman. Tidak ada kebebasan yang lebih baik lagi daripada melayani Tuhan, mencintai dan menikmati Tuhan, teman-teman. Selama kita hidup, pakai kebebasan kita untuk belajar mengenal Tuhan. Segala sesuatu Tuhan udah kasih melalui segala sesuatu. Untuk apa? Untuk kita belajar mengenal Dia. Dan seperti yang tadi uh, gua bilang teman-teman ya, hidup itu ada batasnya ya, ada limitnya, yang kita tidak tahu kapan kita akan berakhir. Nah, pakai sisa waktu kita untuk mengenal Tuhan. Jangan sampai kita pakai waktu kita mengenal Tuhan, waktu kita udah sekarat, begitu ya. Sisa waktu hidup tinggal 2 minggu, begitu ya. Udah pakai info segala macam, sisa waktu tinggal 2 minggu. Baru kita berdoa dalam hati, Tuhan aku mau mengenal Engkau, seperti itu. Dari misalnya katakan umur kita 60 tahun kita hidup. Sisa waktu 2 minggu. Lu bayangin, ya 60 tahun kurang berapa begitu ya. Kurang 14 hari. Selama ini lu pakai hidup lu nggak pakai mengenal Tuhan. Hanya 14 hari lu pakai untuk mengenal Tuhan. Wah itu keterlaluan. Makanya mumpung masih sekarang, masih muda. Kita pakai waktu hidup kita untuk mencari Tuhan setiap hari teman-teman ya. Niscaya apa? Niscaya Tuhan menyertai dan memberkati hidup kita. Nah teman-teman ada yang mau sharing kah? Atau ada yang mau